Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anita Mala SPD, asal instansi SMP Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lembatan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan NIM 25104180193, asal LPTK UIN Raden Patah Palembang, program studi pendidikan agama Islam. Saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan di kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pelajaran ini, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ayo. Oh, kenapa ada tidak sakit itu? Oke, kita doakan bersama-sama agar teman kita bisa diberikan kesehatan ya, agar bisa ke sekolah kembali ya. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, buku kalian sudah siap? Ya, jadi ya kalau sudah siap ya, silakan untuk kita membuka pelajaran ini dengan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan dirijen ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia, bangsa dan tanah airmu, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, silakan. Baiklah anak-anak, ya. Kita kan kemarin ada kesepakatan kelas ya yang kita buat. Silakan, ada berapa kesepakatan kelas yang pernah kita ini buat kemarin? Oke, yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Oke ya, baiklah. Ayo, kita akan materi lalu. Siapa yang tahu apa yang kita bahas di materi sebelumnya? Materi kita lalu apa? Siapa yang tahu? Ayo menyimpulkan materi kita lalu. Ayo, Saputra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan mengenai zakat dan zikir dan sholat adalah Materi kita yang lalu itu mengenai ya Asmaul Husna. Ayo, siapa yang bisa menjawab selain Saputra? Ya, oke, silakan Bintang. Mengenal, meneladani nama dan sifat Allah, Asmaul Husna untuk kebaikan hidup adalah bahwa hal itu merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter moral
akhlak yang pada akhirnya membawa kedamaian, keberkahan, dan kualitas hidup yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kasih tepuk tangan Bu. Ya, langsung bintang ya. Jadi Kak ya, materi kita yang malam itu mengenai tentang Asmaul Husna. Nah, oke. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada dua ya. Ada dua. Yang pertama menjelaskan makna sholat dan zikir. Yang kedua menghubungkan ya hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Menurut kalian ya, mengapa sholat itu disebut tiang agama? Ayo, siapa bisa menjawab? Silakan. Ayo Septi. Menurut kalian, mengapa sholat disebut tiang agama? Karena sholat disebut tiang agama menjadi fondasi penopang tegaknya agama, ibarat tiang penjaga sebuah kemah. Ya, siapa lagi? Kelompok ya, silakan. Menurut kalian, mengapa sholat disebut tiang agama? Karena menjadi penopang utama tegaknya keislaman, sebagaimana bangunan yang butuh tiang itu kokoh dan Dulu untuk kelompok satu dan dua. Ya, kelompok satu dan dua itu menjawab fondasi apa? penopang fondasi. Kenapa fondasi artinya ya? Itu benar juga, tapi yang lebih tepat lagi itu apa? Menurut kita itu sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebelum memasuki materi kita tes briefing dulu, oke? Oke. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dum dum dum, dan ding ding ding, dum dum dum. Oke, silakan. Oke, kita akan memasuki materi kita hari ini, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ya. Ibu ingin bertanya kepada kalian ya. Ayo, siapa tahu tentang apa itu zikir? Yo, ibu ingin tanya dengan kalian. Zikir itu apa? Zikir secara bahasa ya itu mengingat atau menyebut ya. Ada berapa zikir? Ada tiga. Yang pertama apa? Allah. Yang kedua Subhanallah. Yang ketiga itu perlu kalian ingat ya. Ya, tiga zikir itu gak perlu kalian ingat karena apa? Karena zikir itu ya mengingatkan kita kepada Allah. Ya, sama halnya seperti sholat. Sholat juga itu adalah tiang agama. Kalau kita tidak pernah melakukan sholat, maka apa daya hidup kita? Nah tidak. Kalau kita tidak sholat dan ketika kita meninggal itu kira-kira masuk surga atau neraka? Ayo. Masuk neraka. Jadi lakukan zikir ya di dalam kehidupan kita. Ada hikmah dari sholat dan zikir. Terus apa lagi Iya, mendatangkan pertolongan Allah. Terus apa lagi? Hubungan antara manusia dan Tuhannya akan menjadi baik. Ya, terus apa lagi? Membiasakan disiplin, jujur dan sabar. Itu hikmahnya lah. Kalau kita sholat itu selalu diberi kesabaran, diberi kejujuran oleh Allah ya. Jadi itu hikmah dari sholat dan zikir. Oke. Jadi kita itu harus kalau kita sholat itu harus kita bisa tenang ya. Ya tidak, ya kan? Pikiran kita menjadi bersih. Kalau
sekolah ada PR, nah itu kenapa kita mau sholat? Nah, mencegah apa? Perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi jangan salah lah. Nanti untuk apa aku sholat ya? Untuk apa aku sholat ya? Nanti kamu bertanya-tanya. Nah, itulah salah satu sholat ya. Oke. Nah, di situ sholat itu tidak harus sholat wajib. Di situ ada sholat fardu ya, fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad. Ada berapa? Sholat wajib kita ada berapa? Ada 5. Oke, ada 5. Yang pertama apa? Sholat. Iya, yang pertama maghrib. Yang kedua yang ketiga yang keempat kelima. Oke, artinya kalian sudah paham ya kelima sholat itu. Jadi nak, coba ibu ingin tanya ya, apakah kalian setiap harinya sedang melaksanakan sholat? Ya, walaupun tidak terlalu ini pun ya, berasa seperti itu. Coba si Seti, contohkan niat sholat maghrib juga. Contohkan itu niat sholat maghrib. Nah, contohkan Seti. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilan qiblatin adaan lillahi ta'ala. Oke, kasih tepuk tangan. Makna zikir artinya ya, zikir menurut bahasa adalah ingatan ya. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan apa? Ya, itu kalian sudah paham. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya. Salah satu tadi kata ibu, kalau kita ada masalah silakan kita berzikir, ya. Dengan zikir hati kita itu bisa tenang, ya. Salah satunya tadi apa? Ada 3 tadi, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Caranya itu cara berzikir dengan hati, ya, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Nah, ini ya, zikir itu merenung. Nah, ya, coba ibu ingin tanya, kalau seandainya kita berzikir dalam keadaan nyanyi, apa kita berzikir? Tidak, pastinya ya. Jadi kita berzikir itu merenung ya. Tahu merenung? Tahu. Nah, tahu kita merenung ya, sembari berzikir. Ketika zikir itu harus kalian pakai. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita pakai ketiga zikir itu, insya Allah hati kita menjadi tenang. Ya. Oke. Di sini ya, kita kan sudah memahami tadi tentang zikir, sholat. Sekarang ibu ingin melakukan, memberikan ya tes uraian kepada kalian. Oke, jadi secara berkelompok ya, itu di sini. Silakan dikerjakan tes uraian. Oke, waktu kita selesai 5 menit silakan uraian itu dikumpul. Ya, dikumpul. Nanti kita akan dilanjutkan itu, ibu akan membagikan lembar atau kertas karton ya, dibagikan untuk pembuatan peta konsep ya. Nanti kita jelaskan untuk ke depan masing-masing, dipresentasikan per kelompok. Oke, silakan yang dikumpul. Silakan. Ini ada karton ya. Ada karton. Silakan kalian gambar peta konsep. Ya,
ya. Nanti dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Jadi ingat, sudah siap? Ini apa pewarna? Ya, oke. Ini masing-masing kelompok silakan ya untuk menggambar peta konsep nanti dipresentasikan ke depan ke kelompok. Bukannya itu kalian menggambar peta konsep itu tentang apa? Iya, sholat dan zikir. Silakan kalian membuka kan sudah ibu ini kalian masing-masing sudah memahami, silakan dibuka untuk mencari peta konsep. Ya, nah ya seperti itu. Contohnya. Ayo anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan masalah peta konsep kita yang dibuat itu? Tidak. Oke, kalau tidak silakan dilanjutkan. Oke, ada yang selesai? Jadi kelompok Septi. Silakan kelompok Septi kalau sudah selesai, silakan maju. Oke, silakan presentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Baiklah, saya sendiri sebagai moderator dan menjelaskan dan lainnya sebagai anggota. Pertama, sholat dibagi menjadi 5, yaitu sholat maghrib. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta konsep. Saya sendiri sebagai moderator, Justri sebagai menjelaskan dan yang lainnya sebagai anggota. Kepada yang menjelaskan, saya persilakan. Baiklah, seperti yang kalian lihat di sini ada konsep, yaitu hati damai dengan berzikir dan berdoa. Zikir dan doa seperti sholat. Arti zikir, arti doa seperti salam. Macam-macam zikir. Baik itu saja yang dapat saya berikan. Mungkin itulah yang dapat dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami tepuk tangan buat kelompok. Apakah kalian sudah paham tentang apa yang kalian diskusikan tadi? Ya. Paham tidak? Paham. Oke, kalau paham, apa kesimpulan? Siapa yang tahu dari kesimpulan materi kita hari ini? Ya, silakan Septi. Kesimpulannya adalah sholat dan zikir adalah bahwa keduanya merupakan pilar penting dalam ibadah Islam. Oke, kasih tepuk tangan. Siapa lagi? Ya? Kesimpulan, salah dan zikir adalah bahwa keduanya merupakan pilar penting dalam ibadah Islam. Ya. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapat selain Sandra, Septi? Siapa lagi? Silakan. Kalau tidak ada lagi, sudah paham tentang materi kita hari ini ya. Kita ini dulu ya. Briefing dulu, oke? Oke. Agar kita semangat untuk belajar.
Ya. Kasih tepuk tangan. Oke, dari pemaparan materi tadi sudah selesai ya. Kesimpulan sudah selesai ya. Kita kasih upload sekali lagi sebelumnya. Oke, selanjutnya ya. Minggu depan ya. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi dengan tumbuh terhadap perintah Allah. Ya, diharapkan ya kalian itu silakan untuk belajar di rumah ya. Silakan cari referensi, pakai HP kalian untuk belajar di rumah ya. Terus diapain lagi lah, dilaksanakan, dilakukan di rumah, dikerjakan ya. Apa yang kalian dapat hari ini tentang sholat itu dikerjakan di rumah. Ibu doakan semoga kalian sukses ya. Amin. Sehat selalu agar bisa ya kembali ke sekolah lagi. Oke? Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.